Kelompok nelayan Ulam Sari, Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta, Badung, kini bisa beraktivitas leluasa tanpa terkendala pasang surut air laut di kawasan pantai timur Kedonganan. Hal itu karena saat ini, di sepanjang kawasan hutan mangrove Ulam Sari, sudah terbangun jembatan bambu untuk jalur inspeksi. Yang mana, jalur inspeksi ini, selain nantinya akan digunakan nelayan setempat untuk akses melaut, juga bisa menjadi akses untuk mempermudah melakukan pengamanan kawasan hutan mangrove oleh pihak terkait dari UPTD Tahura Ngurah Rai, serta untuk penelitian. Jalan inspeksi yang baru rampung dibangun ini, sudah dipelaspas pada Sabtu 7 Oktober 2023, sebelum digunakan oleh nelayan. Menurut analis rehabilitasi dan konservasi UPTD Tahura Ngurah Rai, Made Yuda Wibawa, pembangunan jalur inspeksi ini memang sudah seizin pihak UPTD Tahura Ngurah Rai. Yang mana, akses ini dibuat juga bertujuan untuk mempermudah pihaknya melakukan pengamanan kawasan hutan mangrove, yang berkolaborasi dengan kelompok binaannya yakni nelayan Ulam Sari. Selain sebagai jalan inspeksi, peruntukan akses yang terbuat dari bambu itu nantinya akan dikembangkan untuk kunjungan. Namun ia menilai kawasan tersebut adalah kawasan hutan konservasi yang penanganannya berbeda dengan hutan lain. Sehingga pihaknya ingin regulasi kunjungan bisa lebih ketat mengingat untuk menjaga hutan mangrove tersebut. Kalau kawasan hutan mangrove Tahura Ngurah Rai ini adalah kawasan hutan konservasi. Ini berbeda penanganannya dengan hutan yang lain seperti hutan lindung atau hutan produksi itu berbeda. Kita lebih istilahnya regulasinya lebih ketat ini karena mempertahankan sifat konservasinya. Pertama itu kita memberikan izin mereka membuat jalur pantau ini karena usulan dari mereka terkait dengan aktivitas kenelayanannya. Karena kan air juga sudah mulai alam sudah mulai berubah. Dulu pasangnya cukup tinggi sehingga akses ke lokasi ini mereka cukup gampang. Tapi lama-kelamaan mungkin ada perubahan alam sehingga mereka kesulitan untuk mengakses lokasi ini untuk keluar masuk. Mereka melakukan kegiatan kenelayanannya sehingga diperlukanlah alur ini dan nanti istilahnya tamatan perahu mereka ada di dalam. Jadi lebih gampang untuk aksesnya. Harapan kami nelayan ini bisa berkembang, bisa kreatif untuk ikut mengelola kawasan kami, baik itu dari perlindungan dan pengamanan kawasan, rehabilitasi atau pemulihan ekosistem berupa melakukan penanaman-penanaman, pemberdayaan masyarakatnya, dan satu lagi yang krusial sekarang ini adalah masalah pembersihan sampah plastik dalam kawasan. Sementara itu, perwakilan kelompok nelayan Ulam Sari, Iketut Rai Sentana, menerangkan, akses jalan inspeksi tersebut sebenarnya dibuat untuk membantu aktivitas para nelayan. Di sisi lain, jalan inspeksi itu akan secara bertahap digunakan untuk akses penelitian, yang mana bertujuan untuk mempermudah para akademisi, mahasiswa, serta siswa untuk belajar tentang pohon bakau di hutan mangrove ini. Pada prinsipnya akses pantau ini kita adakan, kita buat untuk membantu aktivitas nelayan, gitu dulu pertama ya. Kemudian selanjutnya kita akan bertahap digunakan untuk akses penelitian, untuk mempermudah rekan-rekan dari akademisi, mahasiswa maupun dari murid-murid sekolah untuk belajar tentang mangrove. Itu yang pada intinya kita akan tekankan. Di samping itu juga kita akan mengajak semua lapisan masyarakat untuk ikut membantu menjaga kelestarian dan kebersihan hutan mangrove, itu pada intinya. Tapi tidak menutup kemungkinan jika kedepannya akan dipakai untuk kegiatan wisata, kita sih masih terbuka untuk itu ya. Selain itu, dengan adanya jalan inspeksi ini, pihaknya juga ingin mengajak masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam menjaga kelestarian kawasan hutan mangrove. Terkait pembangunan jalan inspeksi yang dibangun sepanjang 450 meter ini lanjut dia, sudah dibangun secara bertahap sejak September 2022. Jembatan yang terbuat dari bambu ini, menghabiskan dana yang cukup besar sampai 250 juta rupiah.
Akses pantau ini bermula dari ide Wayan Merta, sebagai jero bendesa Kedonganan pada saat itu, yang kemudian disambut baik oleh kelompok nelayan. Meski jalan inspeksi itu sudah rampung, namun dirinya masih berharap adanya peran serta dari pihak pemerintah maupun swasta untuk turut membantu pengembangan ke depan. Yang pasti yang menjadi kendala terberat kami di kelompok nelayan ini pasti soal pendanaan ya. Nah, dengan dibangunnya atau dibuatnya akses pantau ini, kami berharap uluran tangan pemerintah maupun swasta untuk membantu kami karena masih banyak sarana dan prasarana yang belum bisa kami kerjakan. Pertama adalah STID atau bahasa nelayannya adalah dermaga. Dermaga itu sangat dibutuhkan untuk nelayan-nelayan agar bisa bersandar dari selam laut. Kedepannya kami berharap bisa membuat toilet yang letaknya di dalam kawasan, yaitu di ujung akses pantau, untuk mempermudah sebagai fasilitas rekan-rekan yang ingin berkunjung ke sini.